pintunya ditutup atau enggak Pak? Hah? Pintunya. Terserah mau ditutup. Ini ditutup aja deh Pak. Hah? Ditutup aja. Iya. Tutup. Pak Walter udah datang ya? Iya. Pemimpin siapa sih Pak? Boleh. Langsung dimulai saja Kak Pak. Ini kamu tunggu dulu. Bu Mitra, luring kan, bukan daring. Datang Pak. Oh. Menyusul katanya. Suruh duluan saja katanya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, saudara Wita Ayu Wibowo. Pagi ini Wita Ayu Wibowo kemudian instruksi dan tugas mengikuti program tugas fakultas untuk mengikuti undangan. Ada 3 tahap nanti yang akan terus dilalui. Yang pertama, nanti saya minta untuk paparan maksimal 15 menit. Di situ kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin keberatan atau mungkin juga saran. Kalau pertanyaan kita berkewajiban memberikan jawaban, memberikan penjelasan. Jika saran juga bisa dikomentari kalau sarannya pasti. Yang terakhir nanti kami akan menentukan lulus atau tidak. Baik, sebelum dimulai saya bertanya, sehat? Sehat Pak. Siap ujian? Siap. Baik, sekarang berdoa dulu. Nanti presentasinya diupayakan tidak membaca penjelasan, tapi kalau memang harus membaca bisa membaca. Dan yang disampaikan pada hari ini adalah hasil dari penelitian. Jadi karena hasil itu ada kaitannya dengan latar belakang, maka nanti yang disampaikan 1, 3 mungkin ya, 3 bab 4 dan bab 5. Bab 2-nya sudah tidak perlu karena sudah dibicarakan pada seminar. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup, silakan dimulai. Kita waktunya 1 jam 30 menit ya. Bapak sudah jalan 15 menit, tetap kita sampai jam 9.30. Untuk presentasinya berdiri atau duduk Pak? Duduk aja. Oh duduk aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Suparman MPD selaku Ketua Penguji. Yang saya hormatin Bapak Dr. Andes Walter Punding sebagai pembimbing 2 sekaligus penguji 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak yang berkenan hadir pada sidang skripsi saya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Pada kesempatan kali ini saya Dwita Ayu Wibowo dengan NIM 203020206028 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Polinomial kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Adapun latar belakang masalah, yang pertama, polinomial adalah materi pelajaran matematika peminatan yang diberikan pada kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Materi polinomial memerlukan pemahaman konsep yang baik dalam mempelajarinya. Berdasarkan observasi dan pengalaman praktik mengajar PLP 2 di SMA Negeri 3 Palangkaraya,
diperoleh informasi bahwa 80% atau 39 dari 49 siswa di kelas 11 MIPA 3 kurang berminat dan termotivasi dalam belajar matematika yang mengakibatkan pada saat pembelajaran berlangsung kurang fokus dalam menerima pembelajaran. Menurut Bapak Riki Walinono SPD, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep dasar matematika. Guru juga mengatakan bahwa di kelas 11 MIPA 3 tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 40% atau 15 dari 36 siswa mengalami kesulitan pada materi polinomial, terutama ketika mengoperasikan bentuk aljabar hingga mengubahnya menjadi bentuk sederhana. Hal ini sejalan dengan penelitian Mauliandri dan Kartini pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Permasalahan Operasi Bentuk Aljabar, yang mengatakan bahwa ada 5 macam kesalahan siswa kelas 7 SMP pada saat menuntaskan persoal mengenai bab operasi bentuk aljabar. Dengan adanya pernyataan tersebut, sehingga perlu diuji coba analisis kesalahan siswa untuk mengetahui letak kesalahan siswa pada saat menyelesaikan soal matematika materi polinomial. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kesalahan teori Castellan untuk mengetahui letak kesalahannya. Analisis kesalahan sangat penting bagi guru untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa dalam memecahkan masalah serta memberikan solusi. Kemudian rumusan masalah ada 2. Yang pertama, kesalahan apa saja yang sering dilakukan siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya dalam menyelesaikan soal polinomial. Yang kedua, apa yang menjadi faktor penyebab siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal polinomial. Kemudian tujuannya juga ada 2. Yang pertama, mengetahui kesalahan apa saja yang sering dilakukan siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya dalam menyelesaikan soal polinomial. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan faktor penyebab siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal polinomial. Kemudian metode penelitian, di sini saya menggunakan pendekatan mixed method atau pendekatan campuran antara metode kuantitatif dan juga metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi yang saya gunakan untuk penelitian yaitu di SMA Negeri 3 Palangkaraya, dan yang menjadi sumber data dan informasi yaitu siswa kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Palangkaraya yang sudah menerima materi polinomial. Dari satu kelas dipilih minimal 3 siswa sebagai subjek penelitian. Kemudian tahapan-tahapan penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Instrumen penelitian saya menggunakan lembar tes, validitas tes, dan juga pedoman wawancara. Untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan tes berupa soal uraian berjumlah 3 soal yang meliputi operasi polinomial, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial, dan juga wawancara. Untuk pemeriksaan keabsahan data, di sini saya menggunakan ketekunan pengamat dan juga triangulasi. Triangulasi yang saya gunakan di sini triangulasi sumber. Kemudian di sini teknik analisis data yang saya gunakan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Kemudian ada hasil penelitian. Data tes ini saya peroleh setelah saya melakukan seminar proposal, kemudian saya melakukan penelitian di SMA Negeri 3 Palangkaraya pada hari Kamis bertepatan pada tanggal 18 Januari 2024 yang dihadiri oleh 46 siswa. Lembar tes saya berikan kepada siswa kelas 11 MIPA 3 setelah mereka mempelajari materi polinomial dengan submateri operasi aljabar pada polinomial. Sebelum tes digunakan, terlebih dahulu lembar soal dinilai oleh 3 orang penilai, yaitu Nah, di sini kita bisa melihat hasil penelitian. Di sini saya menggunakan diagram batang agar perbedaannya bisa terlihat dengan jelas. Di sini saya jelaskan keterangannya untuk yang warna biru soal nomor 1,
Yang warna merah soal nomor 2 dan berwarna hijau soal nomor 3. Untuk B keterangan betul dan S keterangan salah. Di sini kita bisa lihat untuk kesalahan konseptual. Untuk soal nomor 1 sebanyak 18 siswa dan untuk nomor 2 sebanyak 11 siswa dan untuk nomor 3 sebanyak 16 siswa. Jadi untuk kesalahan konseptual, kesalahan terbanyak yaitu pada soal nomor 1. Kemudian untuk kesalahan prosedural yaitu nomor 1 9 siswa, kelas 2 10 siswa dan kelas untuk soal nomor 2 sebanyak 10 siswa dan untuk soal nomor 3 sebanyak 13 siswa. Di sini yang paling banyak melakukan kesalahan prosedural itu soal nomor 3. Kemudian untuk kesalahan teknik yaitu nomor 1 12 siswa, nomor 2 sebanyak 24 siswa dan untuk nomor 3 15 siswa. Untuk kesalahan teknik, kesalahan yang paling banyak yaitu pada soal nomor 2. Nah, dari tabulasi data kesalahan siswa itu kita bisa mengklasifikasi kriteria kesalahan siswa berdasarkan Ari Kunto tahun 2010, di mana rumusnya yaitu jumlah skor salah dibagi dengan jumlah skor keseluruhan atau jumlah skor benar ditambah jumlah skor salah dikali 100%. Nah, dari situ kita bisa mengklasifikasi kriteria kesalahan siswa. Di sini saya sudah merangkum dan saya mendapatkan untuk kriteria rendah sebanyak 8 siswa, untuk sedang 27 siswa, untuk tinggi 9 siswa dan sangat tinggi 2 siswa dengan jumlah keseluruhan siswa yaitu 46. Kemudian di sini ada jenis kesalahan yaitu rekapitulasi dari presentase kesalahan tiap butir soal. Nah, di sini kita bisa lihat untuk soal nomor 1 kesalahan yang paling banyak yaitu kesalahan konseptual dengan besar 39,13%. Kemudian untuk nomor 2 kesalahan terbesar yaitu kesalahan teknik yaitu 52,16%, dan untuk nomor 3 kesalahan terbesar yaitu kesalahan konseptual yaitu 34,78% dengan presentase rata-rata keseluruhan yaitu 30,91%. Untuk pembahasan kesalahan yang paling banyak dilakukan adalah kesalahan teknik yaitu sebanyak 51 kali dengan presentase 36,96%. Kesalahan ini meliputi kesalahan siswa dalam menentukan nilai operasi aljabar pada polinomial serta kesalahan dalam memindahkan nilai koefisien, variabel atau konstanta dari satu langkah ke langkah selanjutnya. Kemudian selanjutnya kesalahan konseptual adalah kesalahan terbanyak kedua sebanyak 45 kali. Kesalahan konseptual salah satunya siswa salah dalam menggunakan rumus dan tidak dapat menerapkan rumus dengan benar dalam menyelesaikan soal. Bentuk kesalahan konseptual yang sering dilakukan siswa adalah siswa salah dalam memilih atau menggunakan rumus sehingga jawaban tidak sesuai. Yang ini, Pak. Oke, kesimpulannya, kesalahan konseptual dilakukan sebanyak 45 kali dengan presentase 32,61%. Penyebabnya adalah karena siswa kurang memahami konsep dari aturan operasi aljabar pada polinomial sehingga lupa terhadap konsep apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan setiap soalnya. Selain itu, kesalahan lainnya siswa tidak mengurutkan suku dari derajat tinggi ke derajat rendah. Kemudian kesalahan prosedural dilakukan sebanyak 32 kali dengan presentase 23,19%. Penyebabnya adalah siswa kurang memahami konsep operasi aljabar pada polinomial sehingga mengerjakan tidak sampai pada akhir. Kemudian kesalahan teknik dilakukan sebanyak 51 kali dengan presentase 36,96%. Penyebabnya adalah siswa tidak teliti dan saat melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan maupun perkalian, siswa itu tidak mengecek kembali hasil jawabannya. Untuk saran, hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Palangkaraya adalah kesalahan teknik, yaitu kesalahan dalam menghitung nilai dari suatu operasi hitung
dan juga kesalahan dalam memindahkan nilai konstanta atau variabel dari satu langkah ke langkah selanjutnya. Oleh karena itu, guru sebaiknya tidak hanya mementingkan latihan soal, tetapi lebih mengingatkan pada ketelitian siswa pada saat menjawab soal untuk memeriksa kembali jawaban yang telah dijawab. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak dosen. Baik. Kemudian dua komentar. Ya. Baik, alhamdulillah. Saya akan meminta penjelasan ini setiap terakhir mahasiswa itu harus menulis skripsi gitu ya. Apa itu skripsi? Skripsi itu salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa akhir. Ya skripsinya itu Skripsi adalah karya tulis ilmiah. ada tulis. Oke. Bisa dilengkapi? Cukup. Sudah. Baik, saya mulai dari dari alat belakang itu ya. Saya membaca alat belakangmu juga mengikuti kaidah tulisan ilmiah modern yang sudah di standar tulisan ilmiah. Jadi memang di bawah satu itu sudah, tapi tidak di alinea pertama itu sudah tahu apa yang mau dibicarakan. Masalahnya apa sih? Misalnya di situ saya pernah mengikuti seminar gitu ya. Intinya bahwa orang membaca alinea pertama itu sudah tahu apa yang mau dibicarakan. Masalahnya apa? Hanya di sini menurut saya yang di alinea ini, alinea pertama ini mungkin yang bagian kedua, alinea kedua justru yang ke atas. Jadi apa sih masalah yang kedua gitu ya? Alinea kedua ini ke atas, walaupun nanti narasinya bisa saja tidak menggunakan berdasarkan atau apa. Baru ini justru yang kedua gitu ya. Ini dalam hal ini terus. Baik, saya ada hal yang mungkin saya ingin tanyakan. Yang pertama dari hasil ya, membaca ekstrak. Kan tujuanmu apa, ada dua ya? Satu apa? Tujuan penelitian ini Satu yaitu mengetahui kesalahan apa yang paling banyak dilakukan siswa kelas 11 ya. SMA Negeri 3 Palangkaraya, Yang kedua mendeskripsikan kesalahan apa saja. mendeskripsikan toh Iya. tujuannya. Kenapa ada juga kalau mendeskripsikan, kenapa di abstraknya ada faktor penyebab? Kan mendeskripsikan faktor, Pak. Mendeskripsikan faktor, bukan tidak ingin mengetahui faktor penyebab juga. Itu yang pertama, kan yang pertama mengetahui kesalahan apa saja. Ya, Oh, iya. terus faktornya tidak masuk. Kenapa faktor penyebab melakukan kesalahan? Itu masuknya ke yang poin nomor 2, Pak, mendeskripsikan. Nah, ini kan berbicara tujuan. Mendeskripsikan faktor, bukan mengetahui. Iya. Mendeskripsikan faktor. Terus faktornya apa? Faktor penyebabnya dari kesalahan-kesalahan. Coba lihat di abstraknya. Karena kan kita ini kan akan menjawab pertanyaan apa? Tujuan kan, gitu ya? Iya, Pak. Apa itu faktor penyebabnya di sini? Kalau untuk konseptual, karena siswa kurang Enggak, ini makanya ya. Faktor mana coba, ada berapa ini faktor penyebabnya di abstrak ini? Penyebab siswa melakukan kesalahan, kan gitu ya? Penyebab siswa melakukan kesalahan, gitu ya? Iya, Pak. Mana?
dari penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal program sebagai berikut. 1. Kesalahan konseptual. Kesalahan konseptual itu faktor atau bentuk dari kesalahan? Konseptual, Pak. Iya. Bentuk atau faktor ya, Pak, pertanyaannya? Nah, kok bentuk atau faktor? Malah itu Hmm. bentuknya atau bentuk kesalahannya atau memang faktornya? Bentuknya. Ya bentuknya bukan faktor. Kalau faktor itu kan kenapa dia bisa melakukan kesalahan konsep kan itu kan? Iya, Ini kan letaknya kesalahan katanya konseptual. konseptual. Nah, kenapa? Karena kan mestinya ada tanya enggak dulu ke siswa itu? Atau kamu cari enggak kenapa dia kok Melakukan kesalahan kesalahan. konsep? Kok kita hanya sama aja gitu. Karena itu sakit perut, karena tidak makan. Iya, nggak sakit perut, tidak makan sakit perut. Tapi kenapa tidak makan itu kan yang lebih penting. Itu faktor. Bentuknya apa? Tadi sakit perut itu kan tidak makan. Apa selesai sampai di situ? Kan enggak. Kenapa pertanyaan saya? Kok enggak ditanya? Kenapa ini? Kan itu lebih penting. Siswa melakukan kesalahan konseptual. Tadi kan, oh ditanya kan, namanya di konsep kan gitu. Letaknya gitu ya. Iya, Pak. Terus pertanyaan lagi, kenapa dia melakukan kesalahan di situ? Kan itu yang dicari. Sama yang berikutnya juga nomor 2, nomor 3. Kenapa nggak dicari? Tidak dicari. Sudah. Nah, itu kan lebih penting. Nanti kalau gurunya tahu, oh ini karakternya mau dia ini. Kalau sudah konsep gitu, gimana? Sudah memang salah di konsep. Tapi gimana yang memperbaiki? Ini perlu dicari faktornya. Iya, Pak. Apakah gurunya tidak menyampaikan konsepnya atau mungkin apa dan lain sebagainya? Itu kan lebih penting sebenarnya. Sama seperti tadi, kalau sekali guru sekarang belum makan, ya makan dong kan gitu. Makanya makan nggak bisa kok kan gitu. Nah, itu jadi faktornya. Faktornya itu adalah kenapa dia kok tidak makan? Mungkin tidak punya beras, jadi dibantu beras. Kalau hanya dibilang dia tidak makan, bisa makan ya sudah. Memang adalah konsep. Pelajari ya konsepnya ya. Padahal dia nggak tahu apa konsep itu. Kenapa tidak ditanyakan sampai sejauh itu waktu wawancara dengan anak? Atau begini maksud saya, kamu mencari kenapa sih? Nanya ini kok tidak memahami konsep. Nah, konsep itu apa sih? Ini dulu, kamu harus tahu konsep itu apa. Baru nanti nanya kan. Apa konsep? Konsep adalah pengetahuan dasar. Hah? Pengetahuan dasar. Coba dicari di konsep itu apa sih dimaksud dengan konsep gitu ya. Kemarin tuh Pak, saya sudah menanyakan kenapa mereka melakukan kesalahan. Dan jawabannya ya mereka ya tidak memahami, ada yang mereka tuh kayak untuk konsep ya Pak, mereka tuh tidak tahu. Karena kan kesalahannya kan ada beberapa kan Pak jenis kesalahan konseptual itu. Waktu saya wawancara tuh kesalahannya tuh ada yang bagian mereka tidak mengurutkan suku-suku. Ya, aku tahu kalau itu kesalahan konsep. Kalau menurut kamu kan ini, nah ini umumnya ini melakukan kesalahan konsep. Tapi kamu kan harus tahu dulu konsep. Iya, Iya, konsep itu apa? konsep itu acuan. Kan di Sudian itu ada kesalahan konsep. Konsep itu apa sih? Terus dan lain sebagainya. Nah, polinomial sendiri itu apa sih? Polinomial tuh suku banyak. Suku banyak. Iya, Misalnya begini, 2A tambah 2B tambah 2C polinomial. 2A tambah 2B tambah 2C. Ya, polinomial. Bukan Pak. Terus berarti yang polinomialnya seperti apa? Suku banyak yang pangkatnya bulat positif. Misalnya 2i kuadrat plus 3i kuadrat plus 4i kuadrat itu polinomial atau bukan? 2 ekor. Iya. Kan, kamu sendiri yang nulis atau kamu sendiri misalnya 2i kuadrat tambah 3i kuadrat tambah 4i kuadrat itu polinomial. Iya, Pak.
Iya. Kalau saya tulis 2, 3, dan 4, saya tulis 9 E kuadrat, apa salah? 9 E kuadrat, Pak. Iya, kan sama dengan tadi 2 E kuadrat, 3 E kuadrat, 4 E kuadrat. Kan sama dengan 9 E kuadrat. Itu polinomial. Iya. Wah, ini. Tidak. Karena polinomial tuh dibatasi dengan Nah, maksud polinomialnya sendiri kan baca definisinya di dalamnya itu. Apa benar? Polinomial sendiri kita tahu. Polinomial itu kalau tadi itu hanya dipecah-pecah aja 2 E kuadrat tambah 3 E kuadrat kan sama saja dengan 9 E kuadrat. itu tadi hasil polinomial. Bukan polinomial itu. Kan fungsi kuadrat kan termasuk polinomial, Pak. Iya, makanya saya tanya. Polinomial itu artinya kan polinom, banyak kan? Iya. Cukup banyak. Iya. Kalau 2 E kuadrat tambah 3 E kuadrat tambah 4 E itu cukup banyak atau enggak? Banyak. Mana banyak, itu 9 E kuadrat kok. Bukan agak banyak. Banyak itu kan hanya satu sama aja sebenarnya. Tidak boleh itu. Itu baca dia namanya poli itu tidak bisa digabungkan seperti itu. Misalnya Iya. ini tambah ini tidak bisa digabungkan, itu namanya poli. Iya. Apa kalau definisinya? Polinomial adalah Ada di dalamnya itu. Derajatnya berbeda, misalnya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, dan seterusnya itu baru poli. Kalau tadi itu bukan, itu sama aja itu 9 E bukan 9 E kuadrat. iya, maaf, Pak. Pecah-pecah aja. Sama aja 4 per 2 sama dengan 2 kan sama saja itu, hanya nulisnya aja beda. Ya, maknanya sama. Oke? Nah, di sini ada sudah saya baca di teorimu itu aja kan saja di teorimu itu ada apa gitu, karena di bab 1 kan nggak ada. Terus ada teori ini itu namanya itu tulisannya A itu pangkat M, N kurang 1, N kurang 2, N dan seterusnya kan gitu kan? Iya, Pak. Itu poli. Oke. Tadi ya saya karena sudah menjawab seperti itu mungkin cukup saya nggak perlu nanya lagi. Sekarang tadi apa namanya yang di bab 3 itu ketekunan itu apa? Ketekunan pengamat itu, Pak, ya. Ya apa itu salah satu bagian dari apa? Bagian dari apa? Iya di bab 3 itu apa? Keabsahan data. Keabsahan data itu ketekunan pengamat. Iya. Masa itu bukan? Iya, Pak. Jadi keabsahan data itu bagian dari ketekunan pengamat. Di halaman berapa? 26, Pak. 26? 6. Pemeriksaan keabsahan data meningkatkan ketekunan pengamat. Apa itu yang kamu lakukan di ketekunan pengamat? Seperti apa? Yang saya lakukan ya, Pak. Iya, kan ini ketekunan pengamat. Terus kira-kira bentuknya itu seperti apa ya? Gitu kalau misalnya memang kamu melakukan. Saya mengecek kembali data-data yang saya peroleh dari saya pertama mendapatkan data sampai saya mengolah datanya itu, dari saya mengambil data sampai mengolah data sampai juga menyajikan data tuh saya tuh kayak apa sih istilahnya tuh, kayak Coba baca meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan secara lebih tenang dan berkesinambungan. iya bahasa Akan melakukan pengecekan kembali data yang ditemukan. Ya, nah, makanya saya akan bilang contoh, ini masalah data, bukan namanya pada analisis dulu. Nah, tadi ini katanya masuk, jadi orangnya ketekunan pengamat.
Iya. Ya itu apa? Bapak nih nanya ke saya bahasa sederhananya yang saya pahami gitu Ya, ya. ya, ya. Iya. Kayak bahasa sederhananya tuh ketukan pengamat tuh kayak dia tekun gitu. Ya tekun itu seperti apa? Gimana ya? Duh, bentar. Itu penting. Jadi gini, namanya ketekunan pengamat itu misalnya ini kamu apa namanya menanyain sesuatu, jawabannya itu tidak jelas. Gitu. Kamu sendiri tidak paham, tidak paham. Kalau tidak paham gimana? Ya terus dicari lagi gitu loh. Itu namanya ketekunan, nggak sudah diterima aja. Menjadi kalah. Nah, itu yang dimaksud dengan tekun. Jadi misalnya nggak jelas. Nanti ditanyain lagi sampai kamu paham apa yang dia. Terus menerus. Tekun kan namanya tekun kan seperti itu. Terus menerus ya Pak. Ya bukan misalnya apa ini? Kalau nggak tekun kan ya sudah. Memang jawabannya begitu ya sudah begitu. Nah kalau tekun ini kita satu mendapatkan jawabannya Sesuai. ya sesuai yang sudah kamu pahami. Persoalan benar atau tidak, lalu ada cara lain tadi yang disebut dengan untuk kan kamu tekun kan. Kalau kamu sendiri tidak paham, kan kamu harus sampai paham ini untuk tekun. Terus dari data sudah didapat, persoalan sekarang datanya benar atau tidak, maka kita gunakan apa lagi satunya? Triangulasi. Triangulasi itu artinya untuk pengecekan data. Kalau tekun ini untuk memperoleh data. Ya, untuk memperoleh data yang kamu anggap sudah benar. Tadi apa triangulasi ini? Sumber Pak. Nah, apa yang kamu maksud triangulasi sumber itu apa? Triangulasi sumber itu pengecekan dengan sumber yang berbeda. Sumber yang berbeda. Iya, di sini kan Pengecekan dengan sumber yang berbeda. Dengan harapan memiliki sudut pandang yang berbeda. Loh, nanti nggak ketemu dong kalau beda terus. Sebagai acuan aja Pak. Sebabnya itu Iya, perbandingan maksudnya. ya, kenapa dibandingkan? Biar lebih. Kamu sudah nanya ini, dapat pertanyaan. Iya. Terus kamu langsung cari sumber lain. Kenapa cari sumber lain? Ya siapa tahu A dengan B ini beda gitu Pak. Jadi kita Ada perbedaan. iya siapa tahu kan beda. Jadi kan lebih bervariasi gitu. Bukan si namanya penelitian kualitatif kita ingin mencari jawaban sesuai dengan pikiran kita. Kita sudah punya konsep. Kita meneliti sudah tahu bahwa harapan pikiran saya begini. Jadi tidak seperti itu. Kalau mencari ingin yang berbeda nanti nggak dapat kesimpulan kan? Jadi gini maksudnya sumber itu. Kamu sudah menanyakan hal yang kamu ingin ketahui. Tapi kamu kenapa jawaban seperti ini? Rasa-rasanya kok nggak pas jawaban ini. Nah, karena nggak pas kan tidak bisa dipaksa itu. Kamu cari sumber yang lain. Sebagai pembanding sumber yang lain itu. Nah, kalau ini sama, kamu berarti kan belum yakin juga. Kenapa sama ya? Tanya lagi yang lain. Nah, nanti kalau sudah nanya ada beberapa dan beberapa ternyata sama ya memang itu nanti sumbernya. Tapi nanti kalau ada pembanding, misalnya ini beda, tanya lagi yang ketiga. Oh ini beda, ternyata ini lebih cenderung sama dengan ini. Berarti kamu boleh menyimpulkan dari yang. Tapi kalau yang pertama kamu yakin itu sudah jawaban yang memang Benar. menurut teori, menurut pemikiran akal sehat. Jadi kita meneliti itu tidak kosong ya. Iya, Pak. Meneliti itu sudah punya konsep, sudah tahu ini yang mau ingin diketahui. Jadi ada keinginan orang begitu. Makanya ada peneliti bayaran itu sesuai pesanan. Karena saya lihat di sini. Tapi kita bukan seperti itu. Kita sudah punya pikiran yang ideal. Ya. Iya Pak. Ya, oke. Subjeknya ada berapa? Minimal 3 Pak. Di sini saya Ada subjek 6. minimal 3 itu kan yang mau diwawancarai ya orang ya. Iya, Ya, ada yang subjeknya ada berapa orang? 6. Oh 6, sekelas itu 6. Oh, subjek keseluruhan Pak. Ya kamu teliti ini siapa?
Siswa Pak, kelas 11 MIPA 3. Nah, yang diteliti itu namanya subjek penelitian di kualitatif. Yang diteliti itu. Sebenarnya 49, cuma tidak hadir jadi 46 Pak. Ya, ada apa-apa, masalah tidak hadir tidak masalah. Itu yang penting kerjanya siswa kelas itu sekian orang. Terus ini saya hanya tidak bisa mendapat penjelasan. Dalam penelitian di sumber informasi dari siswa kelas ini nggak disebutkan jumlahnya berapa ya? Yang gimana Pak? Siswanya itu berapa nggak disebutkan? Oh, yang di bab 3 Pak. Ya, di subjek. Oh iya Pak. Ya, kan tidak disebutkan. Siswa sekian ini berapa orang yang disebutkan. Terus dari satu kelas dipilih minimal 3 siswa sebagai subjek penelitian. 3 itu bukan subjek ya. Oh, Artinya ya siswa tadi 3 itu untuk memperoleh informasi informasi yang kamu perlukan kan gitu. Informasinya apa? Itu kalau letak kesalahannya kan dari hasil pekerjaannya. Kamu mendapatkan tadi 49 orang, sekian orang yang melakukan kesalahan dari mana? Dari siswa kan? Kan kamu menyebutkan di soal nomor 1 sekian orang melakukan kesalahan ini kan gitu ya? Iya Pak. Soal nomor 2 sekian orang melakukan kesalahan ini. Nah itu sekian orangnya itu ya dari mana? Ya dari di sini. Di sini ada ya. Itu. Nah pertanyaan saya itu nanti dituliskan ya, karena kamu kan data yang ditampilkan di bab anu ini berapa ini? Bab 4 ya. Ini ini. Nah ini WN ini ada datanya ini ya. Iya Pak. Dari 1 sampai 40. 6. 9. Sembilan. Nah sekarang mewawancarai 3 orang itu kan tujuannya untuk mengetahui yang tadi kamu perlukan kan sebenarnya faktor itu kan. Iya Pak. Untuk mendeskripsikan saja. Kalau mendeskripsikan sebenarnya tidak perlu wawancara ngapain? Sudah ada kok dari yang kesalahannya di sini, kesalahan konsep sekian, itu sudah dideskripsikan. Berarti Nah, wawancara itu pasti ingin mengetahui faktor penyebab. Faktor penyebab. Masalah-masalahnya siswa melakukan kesalahan konsep. Siswa sendiri kan nggak tahu, yang tahu kan kamu. Dan bukan siswanya, siswa nggak tahu dia salah di sini. Menurut dia konsepnya berada salah. Yang tahu kan kamu. Nah, itulah yang kamu wawancarai sebenarnya. Kenapa kok kamu salah di sini? Kenapa kamu melakukan kesalahan konsep? Bukan gitu. Karena siswa mungkin konsep itu nggak tahu. Nggak tahu kan kamu. Kenapa ini kamu salah begini? Ini begini, misalnya aturannya kamu yang nah bisa saja kan dia menjawab. Tapi kenapa itu? Aku aturan kamu. Nah, ini bisa saja nah sekarang pertanyaan saya, yang kamu dapatkan dari wawancara 3 orangnya 6 orang Pak yang saya wawancara. 6 orang yang diwawancarai 6 orang. Apa yang tidak ada? Mana hasil wawancara? Ada Pak di halaman 42. 42. Maksudnya dari 42 Pak. Di halaman selanjutnya lagi 43. 42. Mana pertanyaannya? 43 ya, halaman 43. Iya Pak. 43. DAW nama orang? Nama saya Pak. Oh, kakak boleh tanya tidak terkait jawaban boleh kak? Apa ya kak? Pasti. Salah sih tidak, cuma dulu kakak menjawabnya. Terus di bagian jawaban terakhir apa yang bisa disimpulkan dari wawancara ini? Dia Kesimpulannya kan untuk mencari faktor penyebabnya kan? Sebenarnya dia bisa aja menghitungnya Pak, cuman dia ini nggak tahu kalau harus diurutkan suku-sukunya tuh setelah jawaban akhirnya.
Jadi dia menyelesaikan ya sesuai yang dia hitung aja. Tidak diurutkan gimana contohnya? Misalnya Pak kan misalnya nih hasil jawaban terakhirnya misalnya 2x pangkat 5, kemudian ditambah 2x pangkat 6, ditambah 2x pangkat 2. Itu kan seharusnya diurutkan terlebih dahulu ya Pak, dari derajat tertinggi ke derajat. Memang ada aturan harus diurutkan. Sepemahaman saya harus diurutkan Pak. Mana coba ada anu, Pak. Itu kan hanya persoalan menulis saja, itu kan hanya saran aja, bukan saran konsep itu. Oh ini anak-anak kan hanya dibilang pada anak-anak nanti kalau nulis yang baik itu diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Tapi yang nggak ada coba baca aja buku orang yang baca tuh. Kalau tidak diurutkan salah, nggak ada. Kurang tepat Pak. Saya kan ngasih. Partikelnya aja, aturan tulis aja. Jadi kalau kesalahan yang seperti itu bukan masalah konsep itu hanya cara menulis saja. Padahal kan dalam menulis aljabar penjumlahan pengalihan bersifat apa? Komutatif kan? Boleh di depan ke belakang. Itu hanya di definisinya aja polinomial itu dari pangkat n, n-1, n-2, n-3 dan n sama dengan 0. Kalau yang itu kan tidak prinsip, hanya cara mengurutkannya ya. Tergantung dari soalnya. Kalau kamu nulis tidak urut, jadi jawabannya tidak urut. Kalau dia kamu menulisnya urut, ya bisa saja. Itu. Nah makanya dari wawancara ini kan ini sebenarnya akan menggambarkan kesimpulan. Jadi makanya saya tanya kesimpulannya apa? Ada GSP yang akan menjelaskan. Terus pertanyaan saya, kenapa 3 orang yang diwawancara enak? Kenapa 6 orang? Di situ 3, tapi terus mewawancarai 6. Dan di situ minimal 3. Kenapa minimal 3? Minimal 3. Kenapa ya Pak? Iya. Karena saya kan menggunakan tahapan kastolan itu kan ada 3. Apa? Tahapan kastolan ada 3, konseptual, prosedural, sama teknik. Nah, jadi saya pengennya tuh satu orang ini mengasih informasi kenapa melakukan kesalahan teknik, kenapa melakukan kesalahan prosedural maupun teknik gitu Pak. Berarti tadi yang diwawancarai diberikan ke 3 orang itu ada dari jenis itu? Iya Pak. Ya, terus sekarang kenapa 6 diwawancarai? Kan kamu klasifikasinya karena tadi teknik, Iya. apalagi Prosedural, yang ketiga konseptual. teknik, prosedural, dan konseptual 3. Karena kamu wawancarai jadi yang banyak masalah teknik diwawancarai 1 orang. Terus konsep 1 orang, prosedural 1 orang. Terus sekarang kok 6 yang diwawancarai? Karena saya menggunakan triangulasi sumber Pak. Iya, triangulasi sumber itu kalau diperlukan. Jadi triangulasi sumber itu kalau diperlukan, misalnya jawaban ini kok meragu, nah itu baru kalau cari orang lagi yang misalnya yang wawancara ini konsep ya, Iya. kurang puas kan gitu ya, Iya. kurang yakin dengan jawaban itu baru dicarikan sumber lain. Tapi kalau sudah yakin dengan itu ya nggak perlu, gitu loh. Bukan mesti harus cari pemain tidak. Contoh begini, kamu milik suami, nggak dapat kamu yakin ini, terus nih saya cari pembanding dulu, kamu sudah yakin kok, justru kamu nanti akan merusak keyakinanmu kalau sudah tidak yakin dengan mencari pembanding yang baru. Ternyata ini lebih tajir ini, gitu. Karena wanita itu yang penting tajirnya dulu. Itu ya, jadi kenapa 6 itu? Nah itu di sini nanti di subjek itu dituliskan ya, di subjek itu kenapa 3 itu karena menyangkut 3 hal tadi ya. Iya Pak. Apa? Konseptual, Konsep, prosedural, dan teknik. itu kenapa 3. Nah masalahnya nanti yang diwawancarai dijelaskan dulu, karena dari hasil wawancara ada jawaban-jawaban yang dari samping ini juga memerlukan orang lain yang lebih. Makanya di bab 3 itu bisa beda dari
waktu seminar dan hasil dengan laporan skripsinya ini. Karena di situ ada sesuatu yang dilakukan yang bisa berubah-ubah. Misalnya dalam subjek, waktu kamu pertama observasi subjeknya akan 49. Nah ternyata yang dianunya hanya 46. Nah di situ dijelaskan di bab 3 subjeknya begini ya. Ini di bab 3 masih bisa berubah. Kalau yang bab 2-nya kalau kurang begitu ya. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Waktunya sudah tinggal 30 menit. Udah bisa dulu ya. Saya langsung. Ya, silakan Pak Profesor. Terima kasih Pak. Terima kasih. Rika, ini ya, yang pertama kita dulu di rumusan masalah. Rumusan masalah. Rumusan masalah halaman 4. Kalau dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah itu juga merupakan fokus penelitian orang. Ada dua di sini. Pertama, mencari kesalahan apa yang sedang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal polinomial. Kedua itu menanyakan faktor penyebabnya. Terus kita lihat di bab 4-nya ini sudah menelusuri deskripsi dan hasil tesnya. Sejak awal sudah di halaman 33 itu jenis kesalahannya menurut tiga kategorinya. Iya. Konseptual, prosedural, dan kalkulasi halaman 8. Terus ada persentase kesalahan yang selain kategori jenis kesalahannya. Di halaman 35 kamu buat nanti halaman 34-35 ya, berprosentase kesalahan dan klasifikasi kesalahan yang mulai dari rendah sampai sangat tinggi prosentasinya ya. Dan bisa nggak kamu menjelaskan apa kaitannya prosentase yang tinggi, rendah sampai tinggi ini dengan jenis kesalahan? Oh, yang tabel 9 itu ya, Prof? Sama tabel 7 perbandingannya. Tabel 8. Tabel 8. Iya, tabel 8, 9 itu kan semuanya mengelompokkan menurut presentasi tingkat kesalahannya. Oh, izin menjelaskan ya, Prof. Pertama untuk tabel 7 itu persentase kesalahan siswa tiap siswa. Yang tabel 7, Prof. Kalau untuk tabel 8 ini persentase kesalahan tiap masing-masing soal dalam kategori kesalahan, misalnya kayak konseptual. Untuk kesalahan konseptual itu untuk kesalahan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu presentasenya 67,39%. Nah, sedangkan untuk tabel 9 itu, Prof, itu berdasar acuannya saya menentukan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi itu berdasarkan tabel 7. Presentase kesalahan siswa. Oh iya.
Oke, baik Prof. Tabel 9 tadi apa maksudnya? Nah, untuk tabel 9 itu Prof, saya menentukan kategori rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi itu berdasarkan tabel nomor 7 Prof. Jadi, iya tabel nomor 7, presentase kesalahan siswa. Nah, di situ kan menurut Ari Kunto itu kan beliau mengklasifikasikan presentase kesalahan tuh kalau misalnya presentase kesalahannya lebih dari sama dengan 0, kurang dari 25% itu rendah. Kalau lebih dari sama dengan 25, kurang dari 50 tinggi. Dan untuk lebih dari sama dengan 50, kurang dari 75 tinggi. Dan untuk lebih dari sama dengan 75%, kurang dari 100% itu sangat tinggi. Jadi saya hitung. Persentase yang ada di sana siswa AS, persentase kesalahannya 56%. Itu dari apa aja? Saya menghitung dari jawaban lembar hasil jawaban mereka, Prof. Ada contohnya di lampiran, Prof. Coba. Di halaman halaman 74, Prof. 24. Coba bisa Iya. dijelaskan. Nah, misalnya untuk nomor 1 ya, Prof, untuk yang subjek GSB, di situ lakukan kesalahan konseptual atau kesalahan konsep. Di sini saya beri nilai 20, Prof. Dan sistem penilaian saya tuh, Prof, setiap kesalahan saya kurangin poinnya 10 poin. Jadi total skor keseluruhan itu 90 untuk skornya. Prosedur seperti itu ada nggak instrumennya? Kamu katakan beri skor 20, beri skor sekian, ada nggak panduan skornya? Kalau skornya tidak ada, Prof, tapi untuk indikator kesalahannya ada. Nah itu yang harus diperjelas. Tidak bisa kita memberi skor tanpa ada panduan, apalagi ini kan skripsi gitu ya, dilaporkan. Kalau bisa itu ada panduannya. Panduan penskoran gitu ya. Iya, kamu memberi skor 20 itu dasarnya apa? Dicantumkan di bab 3 atau dilakukan. Nah itu yang untuk dapat 56% yang tadi dari skor ini kan, atau dari skor yang kamu beri 20 ini kan? Iya, Prof. Gimana cara hitungnya? Ngitungnya saya menggunakan rumus dari Ari Kunto, Prof. Coba dituliskan cara menghitungnya. Yang di meja nggak apa-apa. Yang penting jangan temannya. Rumusnya ada contoh ya. Untuk soal nomor 1 atau bebas saja, Prof? Bebas. Nah, untuk subjek yang pertama tadi yang di tabel Salah. saya tabel orang 32 atau 7 itu kan AS. Ini nomor 1 di kesalahannya B, nomor 2 X, nomor 3 T. Total ada salah persentasenya 56%. 56% itu gimana? Riwayatnya, ceritanya. Jadi untuk penjelasannya karena subjek nomor 1 itu nomor 1 salah prosedural saja, kemudian nomor 2 tidak dijawab, dan juga nomor 3 kesalahan teknik, maka jumlah skor salahnya itu berjumlah iya. Jumlah Jadi jumlah skor betulnya sama dengan 40. ada sih markas nggak pakai 40 50 dikali
3 soal itu. Iya. Nah yang 90 ini dari mana panduannya, itu yang saya ingin tanyakan. Karena satu soal saya bernilai 30, Prof. Untuk skornya. Iya, tapi tetap harus ada panduan persekolannya. Jadi kalau misalnya ada soal yang misalnya yang nomor 1 ini yang fx tambah dx, ada uraian jawabannya, kuncinya kan. Nah setiap langkah itu kan tulis skor, sama kayak kita di soal esai. Nah itu, sehingga nanti ketahuan di bagian mana dia salahnya di setiap tahap itu, dan skornya kan pasti menyesuaikan. Nah ini belum ada ya? Gelondongan langsung dibuat 90, kenapa 90? Kok kan langkah soal itu tidak selalu sama kan? Iya. Langkahnya Apa semua pukul rata 1, 2, 3 itu 90? 30, Prof. Itu dia akan gelondongan. Langkahnya kan beda-beda dan kesulitannya juga beda-beda. Gak fair kamu menilai seperti Dan itu. tadi yang benar kalau 20 itu kan yang kamu kasih contoh siswa tadi. Ya. Benar kan? 20 padahal kamu buat soal itu 30. Jadi itu yang saya bertanya-tanya juga. Iya, datanya bagus. Kita ini bagus. Datanya udah bagus. Persepsimu yang kurang ayah perlu penajaman lah sebenarnya. Saya nggak tahu ini kalau tiba-tiba ada suka begini. Sehingga saya Dia halaman 64 dibuatnya Bu. Cuman saya juga cari-cari kenapa harus 30 gitu loh. Kenapa tidak tiap langkah yang saya lakukan ini nilainya 2, langkah ini nilainya 2. Jadi kelihatan. Jadi jangan memaksa harus 90 gitu, harus. Sebenarnya gini, Prof. Saya kan awalnya kan sebelum saya seminar kan saya ada ikut seminar-seminar teman-teman yang lain kan, Prof. Terus saya ngedengar kalau nggak salah ya, Prof, izin koreksi, Prof tuh bilang kalau sebenarnya untuk teman saya kan identifikasi kesalahan juga hampir sama ya kan, Prof. Nggak perlu pakai skor, cukup diketahui kesalahannya apa saja. Nah tapi kan saya ini kan berbeda karena kuanti-kuali itu kan, Prof. Awalnya saya nggak butuh skor awalnya, tapi pas saya ngambil data kayaknya butuh. Terus saya mikir kayaknya 30 gitu. dasar analisis Intuisi. kalau buat pedoman sekolahnya kan sudah belajar tentang cara membuat soal esai, di mana dapat skornya, itu kan sudah diajarkan juga dulu ya. Nah, itu kaidah itu yang dipakai karena apa? Supaya bisa bertanggungjawabkan. Ini bukan soal salah benar kamu memberi skor ya, bukan itu. Soalnya waktu saya belajar evaluasi tuh, Prof, ada tipe penilaian untuk soal uraian. Ada yang sistemnya kayak misalnya menuliskan yang diketahui saja poinnya segini gitu kan, Prof. Ada juga yang sistemnya tuh langsung dibuat kotakan gitu loh, Prof, kayak satu soal ini gitu, Prof. Lah kan kamu butuh skor katanya tadi, Mak. Iya. Ikuti yang pakai pedoman persekolah. Yaudah, nanti dibenahi ya. Iya, Prof. Sekolahnya, kemudian lagi ya. Ini saya penasaran jadi. Coba nanti dirapikan lah, sebenarnya kan masih kurang lengkap. Jadi skor-skor yang datang di tabel 7 itu perlu dideskripsikan cara mendapatkannya ya di bab 3. Dan tabel 8 itu tabulasi kesalahan pada masing-masing jenis kesalahan. Frekuensi ya, frekuensi 5 bedanya sepertinya diperoleh dan tabulasi kesalahan yang ditinjau dari aspek kesalahan konseptual, prosedur dan teknik. 3 hal itu salah. Lalu angka 2835 maksudnya apa? Nah, izin menjelaskan ya, Prof. Untuk soal nomor 1 jenis kesalahan konseptual itu benarnya 28 dan salahnya Itu satu kelas atau satu orang? satu kelas, Prof. Oke, berarti frekuensi melakukan benar jawabannya 28 orang. Iya, 28 jawaban. iya, Untuk soal nomor 1. iya. Baik.
jumlahnya 93. Berarti presentase menghitung presentasinya gimana? Untuk cara menghitung presentasinya, Prof, yaitu jumlahnya, misalnya jumlahnya yang benar 93 nih, Prof, dibagi dengan jumlah keseluruhan yaitu 138 dikali 100%, Prof. Gimana sih berapa? 2. Jadi misalnya 93. Iya, per 138. Iya, 138 itu jumlah dari 93 ditambah 45 Ini rumus yang mana yang itu juga? Iya, sama, Prof. Terus kamu mengartikan salah benar di situ tadi untuk per orang beda dengan per kelas. Sebenarnya rumusnya hampir sama sih, Prof. Cuman Nah, kamu menggunakan satu rumus untuk konteks yang berbeda itu boleh nggak? tidak. Lihat dari bukunya ilmuannya ini untuk apa? Rumus itu untuk apa? Kan Kalau- tadi kan yang satu orang, terus yang ini untuk satu kelas. Dan yang di situ S-nya itu adalah skor, sedangkan yang di sini SB-nya adalah frekuensi. Tidak kan? Iya, beda, Prof. Datanya sudah skalanya beda. Iya, Yang Prof. itu tetap yang di sini Keseluruhan. nominal. Maksudnya gini, Prof. Rumusnya memang berbeda. Tuh, rumus yang berbeda atau Em, berbeda? Sebenarnya cuman caranya sama, Prof. Nggak bisa itu. Kan misalnya Ya, sebentar ya, keterangan di kutipanmu untuk sok rumusnya aja dulu, kita pegang rumusnya ya. Iya, Prof. Ada masalah. Nah ini, yang dari kutipan di Arikunto itu, yang sigma B pada yang P sama dengan tadi itu yang kamu tulis ya. Iya, Prof. Sigma S per sigma B plus sigma S 100%. Sigma B jumlah skor jawaban yang benar. Jumlah skor jawaban benar, bukan jumlah siswa yang menjawab benar. Sama nggak kalimatnya? beda, Prof. Nah, ya itu. Sekarang yang mana yang pas? Itu kah atau yang tadi yang frekuensi? Kalau itu ya tepat untuk itu, Prof. Untuk yang persentase kesalahan siswa individu. Nah, untuk yang tabel 8 ini, Prof, kita menghitungnya dari 138 ini 93 ini berapa persen gitu tuh? Bukan frekuensi kan? Iya. Itu jumlah skor. Bukan jumlah siswa. Kalau frekuensi kan jumlah siswa yang melakukan kesalahan. Ya enggak? Nah itu Nah, itu yang dibilang beda konsep. Jadi beda konsep. Kamu udah memahami keterangan ini yang dipegang dulu. Jadi sebenarnya gimana untuk tabel tabel 8 tabulasi kesalahan nggak bisa pakai yang itu. Iya, nggak bisa, Prof. Ini cukup aja langsung hitung persentasenya. Iya, 93 dari 138 itu berapa persen gitu ya, Prof? Nah ini yang S-nya tadi bagian baris kedua ya, ada B kan 28, berarti S-nya itu 18 orang yang salah itu kan, Iya, Prof. 18 orang yang salah berarti jumlahnya 45 orang. 46. 5 nanti 46, Prof. 46. 18 sama 11 sama 16. Kok kamu bilang 46, kamu tulis di sini 45. Oh, yang ini, Prof. Iya, Oh. 34. Itu kan frekuensi. Iya. Itu yang 45 tuh bukan jumlah siswa, Prof. 45 kali mereka melakukan kesalahan. Ya itu frekuensi namanya.
Iya. Nah, polisi kesalahannya. Iya. Nah, polisi kesalahan dari soal nomor 1 berarti kan misalnya ya tadi AS menjawab salah, dihitung 1 kan kesalahannya. Misalnya aja ya, siapa lagi yang nomor 2, yang siswa nomor 2 nya menjawab betul, dihitung 1 betul gitu kan, bukan dihitung berapa persen dia benar dan berapa persen dia salah. Iya, gitu. Kalau frekuensi itu nggak ada persentase benar salahnya. Oh, soalnya saya itu Prof lihat acuan skripsi kakak tingkat. Kamu terlalu banyak membara dan tiba-tiba mendengar seminar ini, mendengar melihat skripsi orang, kamu nggak pernah konsultasi sama saya. Tiba-tiba aja udah selesai di atas meja. Nah, ini yang kurang pas. Dan ada bukan yang membimbing dulu. Nah, ininya kan sama begini. Padahal datanya bagus. Ya, nanti dibenahi ya. Data nomor 8 ini agak membingungkan kan kamu bilang tadi berapa orang melakukan kesalahan gitu kan? Atau gimana? Berapa kali kesalahan itu muncul dalam satu kelas atau Iya, Prof, gitu. itu sama aja dengan berapa orang melakukan kesalahan? Gimana? Enaknya tuh gini, beberapa jawabannya kamu bawa, tunjukkan bagian mana kesalahannya, bagian mana yang benar. Kalau ternyata dalam soal nomor 1 misalnya ada benar ada salahnya, kamu hitung dari sekian itu skor itu bukan lagi frekuensi, bukan lagi begitu banyak orang yang melakukan kesalahan. Ya itu kalau Berarti tabel 8 tuh nggak perlu pakai presentase, Kakak. misalnya tidak salah persentase asal dapatnya 28 dan 18 ini jelas gitu loh. 28 itu artinya apa? 18 itu artinya apa? Di sini nggak ada penjelasan. Jadi kalau buat tabel, jelaskan isi tabel itu. Sehingga orang berpikir apa sih maksudnya ini? Tidak bertanya-tanya. Ya, jadi tolong kemudian nomor 1 itu betul lah tabulasi. Iya, Prof. Jadi gambar tabulasi, kalau tabulasi itu tabel, sebuah gambar. Oh, kirain tabulasi itu nama gitu, Prof. Itu namanya apa? Diagram Diagram apa? batang. Tulis diagram batangnya, tulis tabulasi. Oh, maaf, Prof. Iya. Terus yang balok biru, merah, hijau itu artinya apa sih? Itu soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Iya, Prof. Ini harus diedit nih. Bisa ada tulisan kotaknya tabulasi, ada lagi nama gambarnya sama. Tapi mengulik ulang. Berarti Apa juga membuat hal tidak gambar 2. Kriteria kesalahan siswa. Maksudnya apa? Kriteria maksudnya mungkin kamu membuat diagram batang ini dari tabel kriteria ini kan? iya, Prof. Nama tabel ini disebut kriteria juga kurang pas. Itu sebenarnya apa? Persentase kesalahan siswa pada setiap kemampuan. Itu kesalahan, kriteria kesalahan atau apa yang ini sedang dilakukan? Kesalahan tinggi itu maksudnya. Misalnya ya, ada 9, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Jadi 8 siswa melakukan kesalahan rendah atau gimana maksudnya? Iya, Prof. Ada 8 siswa melakukan kesalahan rendah. Kesalahan rendah itu deskripsinya gimana? Kalau berarti itu salahnya sedikit atau gimana? Iya, Prof. Kan ini sudah ada apa namanya? Di atasnya tuh kan untuk mengkategorikan rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi itu kan sudah dari presentase kesalahan itu, Prof. Ya, maksud saya deskripsi
baris-baris di tabel ini yang harus kamu Ditambahin. tambahkan di bawahnya. Dari gambar juga. Jadi gambar ini kan sangat mendukung tabel 9 sehingga orang mudah memahami lalu buat deskripsinya. Ya. Iya, Prof. Kalau kita mencantumkan gambar di satu teks itu kita harus menjelaskan mana hidungnya, mana matanya, itu loh maksud saya. Mendeskripsikannya kita ya. Iya, Prof. Cepat selesai. Gambar 3 juga. Di halaman 36 tuh sebenarnya saya ada mendeskripsikan tapi nggak begitu banyak juga, Prof. Halaman 36 37. Halaman 38 juga itu diagram batang apa? Kesalahan konseptual, kesalahan keseluruhan. Nah ini waktu gambar pagi bisa nggak dihapus? Keterangannya dipindah ke bawah supaya tak baloknya bisa kayak gitu. Kayak ditekan gambar baloknya itu sama huruf yang di atasnya. Oh, jadi huruf yang di atas tuh dipindahkan kemana, Yang Prof? buat sebagai keterangan. Oh, keterangan di bawahnya gitu ya? Ya, tulisan yang di dalam kotak deskripsi sekarang itu dihapus saja. Kan sudah ada di gambar 4-nya. Oh iya, Prof. Ya, sama juga yang nama-nama tentunya ya. Nah itu yang pertama. Kemudian bayangan saya begini karena tadi sudah membuat kriteria gitu ya, rendah sampai sangat tinggi. Saya pikirnya begini, deskripsimu itu mengelompokkan siswa yang melakukan kesalahan rendah untuk yang konseptual, yang mempersalahkan untuk yang apa? Ya apa tadi prosedural dan yang teknik. Tapi ternyata di sini di bagian lanjutannya tidak ada. Jadi saya agak bingung untuk apa kesalahan analisis persentase itu tadi. Kalau memang tidak dipakai sebagai apa namanya untuk mempertajam analisis mengenai masalah prosedural itu prosedural dan teknik itu apa? Langsung aja kesalahan prosedural itu kesalahan teknik itu sekian persentase tidak. Kalau dikaitkan dengan yang mulai dari sedang tinggi harus di crosskan, dikaitkan. Bagus kalau bisa begitu. Artinya analisis itu lebih tajam. Ya sebentar ini. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Andika. Ya baik, kita. Jadi tadi saya sudah juga terkait dengan apa pola pencekoran itu memang harus jelas sehingga orang para pembaca bisa langsung mengikuti gitu. Jadi walaupun ibaratnya tidak diskusi dengan penulis, orang ini mengikuti alurnya gitu ya. Oke, saya tidak mengulangi yang itu, tapi yang pertama terkait dengan tata tulis nanti tolong kamu perbaiki ya di apa ini ada beberapa berikan catatan, kemudian di kata pengantar itu untuk butir 4 itu kenapa kamu berterima kasih ke Badan Penelitian Kota Palangkaraya? Alasannya apa kira-kira Buta? Bagian penelitian. Karena kan itu Pak, kita ada ngirim surat penelitian juga ke situ. Iya. Ada izin penelitian di sana. Ada izin penelitian di sana. Enggak ngirim surat. Terus untuk apa surat ke sana itu? Izin kamu dari mana? Dari pertama prodi, kemudian fakultas, Bapeda. Bapeda kota. Iya. Bisa sih. Oke, jadi supaya kalian juga pahami jalur sarjana nanti juga kalau SMA itu level pembinaannya kabupaten atau provinsi?
Provinsi, Prof. provinsi. Jadi sudah tahu. Jadi jangan sejenak calon guru malah. Jadi level pembinaan untuk SMA itu sudah diserahkan ke provinsi, ya. Sedangkan SMP ke bawah itu di kabupaten atau kota. Makanya kalau kalian meneliti di SMA itu pasti izinnya harus dari beberapa provinsi. Boleh di lampiran kamu, bukan kota kan, itu kan provinsi. Tapi kalau teman-teman kamu mungkin karena kamu lihat skripsi temannya, kalau mereka SMP wajar memang di kota ya. Terus kalau nanti sarjana pendidikan dalam guru nanti saya tahu kalau pembinaan. Kemudian mungkin hanya sederhana saja. Saya sudah tanya Pak Riki itu kalau istilah sekarang itu bukan tahun ajaran tapi tahun pelajaran. Pengajaran. Sudah lama mereka menggunakan istilah tahun pelajaran. Di tulisan berita masih ada yang walaupun itu sebetulnya tidak apa sih, tidak, karena dulu pernah juga menggunakan istilah, tapi karena sudah ada istilah yang digunakan yang sekarang ya kita gunakan. Sama juga dulu pengajaran kan, sekarang pembelajaran. Jadi karena memang berbeda maknanya, sudah berbeda konsep. Saya melihat di ini berita di halaman 27 itu, saya cari rujukannya di mana. Tiba-tiba kita bisa menuliskan indikator terkait dengan kesalahan. Tadi ya itu tadi mengapa Pak Haji Suparman nanya apa sih konseptual, apa sih harusnya sudah di teorinya ada, tapi karena kamu tidak menulisnya lengkap. Saya rujukannya di itu Pak, di halaman 10. Halaman 10 untuk rujukan dari misalnya indikator dari konseptual. Halaman 10 Pak. 7 sampai 10 gitu ya? Atau halaman 10 langsung? 10 aja. Oh ini? Iya. Halaman 10 ini dia menyarikan dari yang uraian Bapak nanti ingin melengkapi misalnya, karena contoh misalnya halaman 7 itu ya, kesalahan konseptual salah satunya, berarti sebetulnya belum tuntas itu kan, padahal mungkin jangan-jangan siswa yang kamu periksa tidak mengikuti pola ini, tapi dia mengikuti sesuai dengan definisi yang lain. Jadi tolong nanti dilengkapi semacam definisi untuk kesalahan konseptual seperti ini. Jangan digabungkan antara jenis bentuk kesalahannya dengan penyebab kesalahannya, supaya dijelaskan juga. Karena di sini ada contoh, ada halaman 9, definisi kesalahan teknik disebabkan gitu. Padahal harusnya makna bentuk kesalahan teknik itu seperti apa, baru disebabkan apa gitu. Jadi harus dipisahkan mengenai substansi bentuk kesalahannya dan substansi tentang penyebabnya. Jadi dilengkapi ya. Karena ini kan contoh-contoh langsung. Iya Pak. Jadi harus dipisahkan yang, karena permasalahan kamu kan terkait dengan apa saja kesalahan, berarti terkait bentuk, lalu apa saja faktor. Sehingga di teori ini pun harus dijelaskan. Nah tadi saya setuju dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Prof. Putra, jadi itu nanti mohon diperbaiki supaya jangan gelondongan gitu. Gelondongan kan langsung pokoknya skor untuk soal nomor 1 30 ya, sama seperti ketika padahal langkah pengerjaannya berbeda gitu kan. Ada yang mungkin 10 baris, ada yang 5, sama-sama 30 kan tidak adil namanya gitu. Iya Pak, nanti saya perbaiki. Ya. Dan mengapa pertimbangan kamu harus hanya 90 skor maksimumnya? Kenapa? Padahal pengalinya 100%. Spontan aja waktu itu Pak. Oh, spontan aja. Jadi idealnya kan kalau pengali kan dikalikan 100% supaya netral, artinya tidak, harusnya dikalikan 90% juga gitu, supaya kalau dia benar semua kan tidak diberi 90, mesti diberi 100 nilai untuk kalau dia benar semua. Tapi kalau ini kan kalau dia benar semua hanya 90 dia dapat skor. Gitu kan, karena dimaksimumkan 90. Oke, itu saja Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Bunda. Terima kasih pada Dewi Ayu Wibowo, Duwita Ayu Wibowo, ujian ini.
saran aja ini kamu kalau dari dulu katanya adalah saya Oke, saya kira waktu sekolah dulu silakan keluar. Jangan jauh-jauh, paling jauh harga ayam. Permisi Pak. peraturan rektor yang baru nanti ada segala amin A per B nilai, jadi ada 12 Duita, kementerian. Jadi Duita. jadi Mau pakai itu. tahu ajaran baru nanti. Kalau saya tuh mungkin dari Cika atas saja. Kalau soalnya nggak semua orang yang akan memilih, nggak kalau wajib pasti mengutang kan. Iya. Karena ada yang di min ya. Paling benar, ya kan paling benar yang dikatakan. Oke, kita setelah kami memberikan nilai dari 3 tinggi, senyumlah jangan merenung gitu. Deg-degan Pak. Jadi kamu mau lulus atau enggak? Mau Pak. Ini sudah dinyatakan lulus dengan catatan. Catatannya tadi berbagi dari saran-saran tadi sesuai kemampuanmu. Jadi kami bertiga mengucapkan selamat sampai kepada orang tuamu. Terima kasih Pak. Kalau punya pacar sampaikan kepada pacarmu bahwa kamu sudah lulus sementara. Jadi kalau kamu mau perbaiki berarti udah mungkin itu saja yang harus saya sampaikan. Terima kasih kepada bimbing. Untuk batas revisinya Pak? Kalau revisinya sampai tanggal pokoknya Pembahasan kerja setelah hari ini. Dan nanti saya nanti dilihat aja mana yang ujian sekarang nanti akan dilihat. Oke, itu saja ujian skripsi atas nama Wita Ayu Wibowo akan selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan
kami lah yang intonasinya kalau bisa dikurangi ya. Tapi kamu berjalan. Selamat datang bagus, tapi Oh iya, cara Bapak Ibu dapat salam dari Pak Aki. Oh iya. Ini ya, nanti ya. Penelitiannya sama Yuki di Iya, sini. Ibu Pak Aki. Apalagi ada permintaan ada. Foto dulu aja. Ambil kembali fotonya di sini, di dalam sini kan? Ah iya, di dalam aja. Di sini atau di luar? Di dalam saja, Pak. ya ini karena latar belakangnya ini. Iya, di sini. Ini nanti dia foto Pak di meja ya. Sudah posisinya bagus sudah. Siapa yang punya Bisa bisa? ke kanan satu langkah. Siapa? Bisa kita semua saya posisi Simetris. Rafatnya sudah? Sudah Pak. Di 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke. misalnya kenapa? Iya. Ya. Apa sering Sama sambil. Oh. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Sudah. Oh, Pak Maruna di sini. Kau saya juga. Iya, Bapak juga. 1, 2. Sini. ini anak kubur. 1, 2, 3. Ini raya anak kuliah tajam. Anu pakai dewen anu Tuh antar ke anu ya. wehara Ke Rodi ya. Nih. rabing aken rabing Yohanes Almarhum lingkungan dia. Tuh